Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam yang gelap, Tuhan menjaga kami ketika kami tidur dan beristirahat dan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Pada pagi ini kembali kami menerima satu hari yang baru, yang akan kami jalani dan kami isi dengan berbagai aktivitas kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini, Selasa 12 Oktober 2021, tertulis dalam Roma 12 ayat 19, demikianlah bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mengalami ketidakadilan, ditindas, diperlakukan curang, dihianati, kita disakiti, dihina dan dicerca, apakah respon kita? Sebagai manusia wajar dong kita membalaskannya. Namun renungan pagi ini mengingatkan bahwa pembalasan itu bukan hak kita, melainkan hak Allah. Tentu untuk tidak membalaskannya adalah hal yang sangat sulit kita lakukan. Bagaimana mungkin kita hanya diam dan membiarkan diri kita disakiti tanpa mau membalaskannya? Namun sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Seseorang yang memiliki hati dan pikiran yang terarah kepada Kristus tentu tidak akan memiliki satu detik pun untuk membalaskan dendamnya, membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Mengapa? Sebab Allah adalah kasih. Martin Luther King, seorang pejuang hak asasi manusia kulit hitam di Amerika Serikat, pernah berkata kepada warga kulit putih Amerika, "Lemparkan bom ke rumah kami, maka kami akan tetap mengasihi. Penjarakanlah kami, maka kami tetap mengasihi. Sebab kami telah belajar dari Yesus perihal mengasihi dan berdoa untuk mereka yang menganiaya." Saudara-saudari yang terkasih, memang kita tidak boleh kompromi dengan ketidakadilan dan kejahatan. Kita juga tidak boleh kalah dengan ketidakadilan, kejahatan, dan perbuatan curang. Namun, mengalahkan perbuatan yang demikian bukan memberi pembalasan, melainkan mengalahkannya dengan kebaikan, dengan kasih, dan berdoa untuk mereka. Allah adalah hakim yang adil. Dia adalah satu-satunya hakim yang dapat menghakimi setiap orang dengan keadilan dan kebenaran. Itu sebabnya pembalasan itu hanya hak Allah. Amin. Kita kembali berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa di sorga, buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada pagi ini, bahwa kami sebagai anak-anak Allah
yang telah memperoleh pengampunan dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kami boleh melakukan kasih di dalam kehidupan kami. Ketika kami diperhadapkan dengan ketidakadilan dan disakiti, tetapi kami tidak membalaskannya dengan kejahatan, tetapi dengan kasih yang dari Kristus, hendaknya kami membalaskannya dengan kasih, dengan perbuatan yang baik, sebab kami telah terlebih dahulu menerima pengampunan, kasih, dan menerima banyak hal dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, berkatilah warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bagi yang sakit, Tuhanlah yang memulihkan mereka. Bagi yang berduka dan berbeban berat, Tuhanlah yang menolong mereka. Sehingga mereka dalam keadaan sukacita menjalani hari-hari kehidupannya bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.